Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kau mencuri hatiku, stop, kau mencuri hatiku. Saya, ini bukan nenek gayung, saya, nenek goyang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kakek di pinggir jalan. Kok lagunya ngawur guys? Hai semua, kita kembali dan kali ini kita mau melanjutkan episode sebelumnya, yaitu kisah nenek gayung yang bisa kalian tonton dengan mengklik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Seperti yang sudah kita tahu, nenek gayung dan kakek cangkul ini adalah pasangan hantu terdebes, ya kan? Kisah dan mitosnya sangat terkenal masa itu. Film Kakek Cangkul ini dirilis di tahun yang sama seperti nenek gayung, yaitu 2012. Hanya berselang kurang lebih 1 bulan aja guys. Dengan sutradara yang masih sama pula seperti nenek gayung, yaitu Nuri Dahlia yang gambarnya di Google gak ada guys. Mengisahkan tentang hantu seorang kakek membawa cangkul yang meminta tolong pada orang baik agar nyangkulin lubang di tanah untuk peristirahatan terakhirnya. Tapi siapapun yang menolak permintaan tolong si kakek 3 kali, maka leher orang tersebut akan dipacul oleh kakek cangkul. Pada penasaran sama ceritanya kan? Yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari seorang wanita tukang jamu yang menemukan cangkul di kedainya. Lalu muncullah kakek-kakek yang memesan jamu kuat. Saat bertanya olahraganya si kakek, kakek itu menjawab jika dirinya hobi menyangkul. Setelah kejadian di episode sebelumnya, Leha memutuskan membawa Duta pulang ke kampung halaman bapaknya karena menganggap pergaulan Duta di kota sudah gak wajar. Duta sangat kesal tapi ibunya tetap akan mencarikan jodoh buat Duta. Lalu pengamen bergitar datang lagi di hadapan mereka dan mengatakan jika dia pengamen antar kota, jadi bisa ada di mana-mana selama dikontrak buat syuting. Karena kesal, Leha merampas gitarnya dan membuangnya di semak-semak. Tapi herannya si pengamen malah mengeluarkan gitar kecil dan mulai bernyanyi lagi. Leha pun membawa Duta pergi menjauh. Lalu tiba-tiba ada mobil yang berhenti di dekat mereka. Dan ternyata itu adalah Coki dan Danu, teman masa kecilnya Duta. Ibunya pun menyindir Duta dan membandingkannya dengan Danu yang tampan. Danu dan Coki rupanya bekerja sebagai tour guide, lalu mengenalkan 2 tamunya, yaitu Thalia dan Miki. Keduanya lalu mengajak Duta ikut bersamanya untuk camping di hutan. Duta pun meminta izin pada ibunya dan berjanji akan menjadi normal jika ibunya ngizinin. Ibunya pun senang. Lalu saat mereka pergi, si pengamen datang lagi dan bernyanyi lagi. Leha pun menjotosnya. Saat di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang pria gagah bernama Jantan yang songong menghentikan mobil mereka dan meminta nebeng. Karena berjanji akan dibayar, Coki pun mempersilahkan. Saat tiba di hutan dan mendirikan tenda, Coki nyesel sudah membawa si Jantan karena sikapnya anjirudin banget ngeselinnya guys. Semuanya pada sibuk mendirikan tenda, tapi si Jantan malah leha-leha santuy, lalu pergi jalan-jalan gitu aja. Malam harinya, Coki bercerita seram dan nakut-nakuti Thalia dan Miki, memancing mereka agar tidur berpasangan dengan cowok. Tapi sialnya, Coki yang malah gak dapat karena Miki milih Danu dan Thalia memilih si Duta. Sementara Coki diminta berpasangan sama Jantan nantinya. Udah capek-capek cerita ya Cok, tapi dapetnya malah batang. Mereka berempat akhirnya ninggalin Coki karena Jantan belum balik. Pagi harinya, mereka berenam bermain arum jeram. Di sini Jantan sangat sok jika dirinya pernah menaklukkan hutan Amazon. Jadi sungai seperti itu sudah biasa dilalui dan gak bakal membahayakan dirinya. Bahkan di tengah permainan ketika perahu karetnya melaju, si Jantan malah melepas pelampungnya. Lalu saat arus mulai kencang, perahu mereka terbalik karena menabrak batu. Adegannya kurang dramatis sih guys. Soalnya tuh air sungainya lagi surut, jadi ketara banget bohongnya kan.
Mereka berlima selamat sementara jantan menghilang. Sore menjelang malam, jantan gak juga kembali. Cewek-cewek pada khawatir, tapi tim cowok tentu gak peduli karena melihat sendiri betapa songongnya si jantan tadi ketika berkata sudah menaklukkan sungai Amazon. Karena perasaannya gak enak, tim cewek minta pulang. Tapi Danu berkata jika tour guide mereka dan tendanya disewa untuk 3 hari. Jika mereka kembali sekarang, Danu dan Coki bakal kena denda dari atasannya. Thalia menyarankan agar mereka lapor polisi. Tapi lagi-lagi ditolak oleh tim cowok karena urusannya bakal panjang dan ribet. Dan pastinya mereka bakal ditanya ini itu nantinya. Padahal kan mereka saja baru ketemu sama si jantan baru tadi siang. Akhirnya mereka memutuskan untuk memastikan dulu si jantan ini masih hidup apa udah ninggoy. Baru deh nantinya bisa mengambil tindakan dan mereka pun istirahat. Tengah malam banget saat pulas-pulasnya tidur, Danu dan Duta mendengar suara sesuatu di luar dan saat mengecek, tenda sebelah tiba-tiba goyang sendiri. Ketika mereka datang mendekat, rupanya itu hanya tikus. Namun mereka kaget setengah is dead ketika di belakangnya tiba-tiba ada si jantan yang menggigil kedinginan. Mereka pun membangunkan yang lain dan membuatkan jantan teh hangat. Bukannya ditiup dulu, si jantan malah langsung menegak teh yang panas itu dan hampir menelan cangkirnya juga. Mereka pun heran dan merasa aneh. Belum lagi wajah si jantan sangat pucat. Thalia lalu menanyakan Duta dan Coki bilang Duta sedang kencing. Mereka mencoba mengajak si jantan ngobrol, tapi jantan hanya terdiam membisu. Thalia menganggap jika si jantan ini masih trauma sama kejadian tadi. Lalu jantan berkata jika dirinya tersesat dan ada kakek-kakek bawa cangkul yang nunjukin jalan. Dan ternyata kata si Coki itu sudah jadi hot gossip di sana. Siapapun yang bertemu si kakek ini maka dia akan is dead. Sementara itu si Duta yang sedang buang air tiba-tiba dipanggil oleh kakek cangkul. Kemudian si kakek hilang dan muncul lagi di belakang Duta sambil meminta tolong nyangkulin tanah buat rumahnya. Duta pun lari ketakutan. Di tenda, Thalia mengajak jantan istirahat di dalam tenda. Duta terus diikutin sama kakek cangkul dan saat berlari, dia kesandung akar pohon lalu jatuh ke sungai dan menemukan jantan yang mengambang. Di dalam tenda, Coki membangunkan Danu dan berkata jika mungkin si jantan sudah metong dan itu adalah arwahnya. Tapi Danu gak percaya dan menyuruh Coki untuk tidur. Saat berbalik, Coki terkejut saat melihat kepala jantan mengeluarkan saus tomat. Coki pun teriak yang membuat semua terkejut kecuali si jantan yang masih tertidur pulas. Untuk meyakinkan Coki jika si jantan ini manusia, Miki pun mencubitnya untuk membuktikan. Jantan pun akhirnya terbangun dan bertanya ada apa. Mereka bilang ada nyamuk dan menyuruhnya tidur lagi. Thalia yang khawatir karena Duta belum balik-balik berniat akan mencarinya sendirian karena yang lain pada gak mau sebab ngantuk. Duta masih berlarian ke sana kemari dan tersesat. Lalu kakek cangkul datang dan lagi-lagi minta tolong menggalikan kuburan. Karena sudah 3 kali minta tolong, si kakek pun berniat akan mencangkul leher Duta. Tapi si Duta berkata kenal sama nenek gayung dan dirinya lah yang sudah memandikannya. Duta berkata dia sudah pasrah jika kakek tetap mau mencangkulnya. Tapi si kakek langsung hilang. Duta berdoa dan bertanya pada dirinya sendiri kenapa hidupnya selalu diikutin oleh hantu. Kemudian Duta mendengar teriakan Thalia yang mencarinya dan mereka akhirnya bertemu. Duta memberitahu jika dirinya baru saja disamperin kakek cangkul dan juga si jantan yang ternyata sudah ninggoy dan matinya ada di sungai. Tentu saja Thalia terkejut gak percaya dan berkata jika jantan ada di tenda. Duta pun meyakinkan jika itu pasti arwahnya. Mereka berdua lalu kembali ke tenda dan memberitahu temannya satu persatu secara bergiliran jika jantan sudah innalillah. Dimulai dari Thalia yang memberitahu Miki, kemudian Miki memberitahu Danu, dan Danu memberitahu Coki. Pada akhirnya mereka ninggalin Coki yang dipeluk jantan. Kemudian mereka kembali lagi untuk membantu dan menarik Coki keluar dari jeratan si jantan itu. Dan mereka pun lanjut lari. Tapi di tengah jalan mereka dihadang oleh arwahnya jantan dan mereka kembali lari menuju tenda lagi. Danu berkata jika mungkin si jantan minta dikubur dan mereka yang berpasangan lanjut berpelukan. Kasian amat si Lucok.
Akhirnya si Coki ngobrol dengan Akar dan Duta memberikan batu biar bisa dibawa kemana-mana. Duta kembali lagi memberikan daun jati biar lebih ringan saat dibawa. Pagi harinya saat mereka akan melapor pada Pak Lurah tentang si jantan, mobil mereka tiba-tiba mogok. Dan saat Coki kencing, dia memanggil Danu karena melihat lubang kuburan kosong yang ada di sana. Kemudian mereka memiliki ide untuk menguburkan si jantan di sana. Siang harinya, Pak Lurah yang bernama Mawi justru mengajak si Leha, ibunya Duta, untuk kawin. Tapi Leha menolak karena ingin anaknya dulu yang menikah. Kemudian sekretarisnya yang bernama Ramli datang mengabarkan jika penduduk sudah menunggu tindakan selanjutnya setelah mereka sudah menyiapkan kuburan untuk kakek Cangkul. Sore harinya, Duta and the Gang nginap di rumah Duta. Danu dan Coki malah ingin mengintip Thalia dan Miki yang mau mandi. Tapi si Duta menghentikan mereka dan saat posisi begini malah dilihat oleh ibunya. Leha pun lagi-lagi salah paham dan menganggap Duta masih maho dan malah mengajak Danu Coki untuk masuk ke dunia pelangi juga. Leha pun menyeret Duta dan Thalia Miki yang mendengar keributan bertanya. Tapi si Danu dan Coki malah memfitnah si Duta kalau si Duta mau mengintip mereka. Thalia pun gak percaya sama perkataan mereka dan berniat akan nyamperin Duta. Leha sedang memarahi Duta, kenapa masih jadi lagi bete. Lalu Thalia datang menghampiri dan berkata jika dirinya adalah pacarnya Duta. Dan Leha pun senang. Malam hari, kakek Cangkul mendatangi kampung dan meneror orang di acara orkes dangdut. Kemudian si penyanyi memberitahu yang lainnya dan mereka langsung pergi ninggalin Malih yang masih asyik bergoyang sendiri. Padahal semuanya sudah sepi. Si kakek minta tolong pada Malih, tapi Malih gak mau dan malah membentak-bentak kakek Cangkul. Karena sudah 3 kali minta tolong tapi Malih tetap menolak, akhirnya si kakek mencangkulnya. Sementara itu, 3 warga terkejut ketika melihat lubang kubur kakek Cangkul sudah ada yang ngisi. Mereka lari ketakutan ketika kuburan itu mengeluarkan sirup merah koko pandan berbau amis. Pak Lurah sendiri mengumpulkan warga dan memberitahu jika sebentar lagi kampung mereka akan aman dan terbebas dari teror kakek Cangkul, karena dirinya sudah nyiapin lubang kuburan untuk pemakaman kakek Cangkul. 3 orang tadi lalu memberitahu Pak Lurah jika kuburan itu sudah ada yang ngisi dan beranggapan si kakek Cangkul akan mengamuk nantinya. Kemudian mereka menceritakan tentang kisah si kakek Cangkul. Jika sekitar 2 tahun lalu ada sepasang suami istri. Maisaroh, si nenek, jadi tukang mandiin mayat. Sementara Asep, si kakek, yang jadi tukang gali kuburannya. Para warga yang sudah mereka berdua saling cinta tapi Maisaroh duluan. Asep jadi sedih patah hati dan ingin memandikan Maisaroh sendiri. Juga ingin menggali kuburannya sendiri. Warga gak ada yang tahu jika si kakek juga sudah meninggal dan jasadnya tergeletak di bawah meja pemandian jenazah si nenek. Jadi mereka hanya membawa si nenek aja, Maisaroh, untuk dikuburkan dan meninggalkan si kakek hingga membusuk dan dimakan tikus. Yang akhirnya diketahui oleh warga yang lewat karena aromanya sangat menyengat. Jasadnya yang sudah hancur bukannya dikubur, tapi para warga justru membuangnya di sungai. Ramli meminta warga buat mengeluarkan yang ada di dalam kuburan yang mereka siapkan untuk kakek Cangkul. Tapi para warga malah kabur. Pak Lurah pun juga ikutan kabur. Keesokannya, Duta and the Gang mengaku jika mereka lah yang sudah mengisi dan meletakkan jantan di kuburan itu. Ramli pun memarahi mereka. Ini kalian tiban gali kuburan lagi aja kenapa ribet banget sih? Heran deh gue greget jadinya. Pak Lurah malah meminta Duta and the Gang bertanggung jawab dan akan menghukum mereka. Leha pun memaki Ramli dan Mawi si Pak Lurah karena mereka yaitu Duta and the Gang gak tahu apa-apa. Akhirnya mereka diberi kesempatan gimana baiknya untuk menyelesaikan masalah kakek Cangkul ini. Duta akhirnya mengajak teman-temannya pergi ke dukun tempat dia menyelesaikan masalah nenek gayung sebelumnya. Si dukun malah menyindir Duta karena belum bayar. Dukun itu memberikan mereka mantra jelangkuk jelangke, makan kangkung sama si kakek. Tiba-tiba istrinya yang ke-26 datang dan ngajak si dukun untuk ngecas. Alhasil si dukun ninggalin mereka karena urusan batang nomor 1. Malam harinya Duta and the Gang main jelangkung menggunakan gayung untuk memanggil kakek Cangkul dengan mantra dari si dukun agar bisa bertanya jasadnya ada di mana.
Tapi yang datang malah pocong, kuntilanak, suster ngesot dan kawanannya, bukan si kakek. Akhirnya mereka terpaksa harus kabur. Keesokannya, Leha memarahi mereka karena sudah gagal mencari informasi tentang di mana jasad kakek dibuang. Thalia lalu mempunyai ide jika mereka bisa memanggil kakek Cangkul, yaitu mempertemukannya dengan nenek Gayung, dan Cokilah yang diminta menyamar menjadi nenek Gayung KW. Malam harinya, mereka pergi lagi ke tempat pertama kali camping. Mereka gelisah dan setelah lama menunggu, tiba-tiba tenda mereka dicangkul oleh kakek. Mereka pun keluar dan berkata jika mereka sudah menyiapkan nenek Gayung. Duta berkata jika nenek Gayung mau membantu menguburkan kakek. Lalu Coki yang sudah menyamar menjadi nenek Gayung datang dan si kakek langsung menariknya untuk memberitahu letaknya yang dibuang warga. Tapi sialnya di tengah jalan, rambut palsu Coki tersangkut ranting pohon. Untungnya nih si kakek gak sadar, sampai akhirnya memberitahu Coki jika tubuhnya nyangkut di bawah jembatan. Setelah tahu informasi itu, Coki langsung lari bersembunyi karena takut kakek marah. Lalu Coki bertemu teman-temannya dan mereka berniat akan kembali esok hari untuk mengambil jasadnya si kakek, karena hari itu sudah larut malam. Tapi si kakek menghadang mereka dan mereka pun lanjut kabur, tinggalin Coki bersama si kakek. Coki lalu menyanyikan lagu Mimpi Manis buat si kakek Cangkul. Akhirnya mau gak mau mereka harus nguburin si kakek malam itu juga, lalu mengambil. Saat si kakek datang menyaksikan sambil memanggil nama istrinya, mereka malah nyodorin si Coki. Dan Coki meminta maaf lalu mengaku jika dirinya bukan nenek Gayung, melainkan nenek Goyang. Kemudian menyeret Duta yang pernah memandikan nenek Gayung. Duta menjelaskan jika maksud mereka sebenarnya baik dan berjanji akan menguburkan kakek Cangkul tepat di samping nenek Gayung. Si kakek berkata jika dia paham dengan rencana baik mereka dan mengucapkan maaf karena sudah membuat mereka ketakutan. Si kakek juga berterima kasih dan berkata mau pergi. Setelah Duta dan Coki misu-misu gak jelas, mereka pun mengambil mayat si kakek dan akhirnya mereka berhasil menguburkan Asep, si kakek Cangkul, di dekat kuburannya Maisaroh, si nenek Gayung. Dan si pengamen bergitar menyanyikan lagu Gayung dan Cangkul yang sudah bersatu dalam cinta dunia akhirat. Lalu tiba-tiba ada nenek-nenek yang minta tolong untuk bantuin pipis. Si pengamen itu pun lari sambil berkata nenek Pispot. Tapi sayangnya film nenek Pispot gak jadi dibuat guys, karena si sutradara dan produsernya lebih tertarik mengangkat cerita nenek Gayung lagi, sehingga dibuatlah sequel kembalinya nenek Gayung yang ceritanya semakin ngawur. Padahal menurut aku kayaknya nenek Pispot lebih berbobot dah ya kan. Dari segi judul udah menarik. Bisa dibayangkanlah ceritanya bakal sengawur apa. Tapi karena ceritanya tentang perpipisan, dikhawatirkan penonton akan merasa jijik. Makanya say goodbye aja tuh nenek Pispot. Sampai ketemu di video berikutnya dan bye-bye. Tolongin nenek. Nenek mau pipis, nggak bisa. Ya, nenek Pispot. Ya, tolong. Cok, nenek mau pipis.